Shalom saudara, selamat pagi. Semangat hari ini. Perkenalkan, nama saya Naomi Keisha. Saya dari unit Rock Anak Muda. Pagi hari ini sejujurnya waktu pertama kali saya diminta buat sharing, buat menyampaikan pesan Tuhan pagi hari ini, itu kira-kira 2 minggu sebelum hari ini. Sejujurnya saya deg-degan banget. Apalagi tuh minggu-minggu kami lagi menyiapkan retret saudara. Jadi itu 2 minggu saya deg-degan, saya coba berdoa, tapi di tengah ada pekerjaan gitu ya, di tengah saya harus ngecek ini, ngecek itu, saya sejujurnya gak bisa fokus saudara. Sampai akhirnya hamin seminggu, saya berdoalah, Tuhan saya menyampaikan apa ya buat sharing hari Senin pagi hari ini. Tiba-tiba pemimpin saya bilang, jangan lihat hasil, tapi coba belajar berikan yang terbaik. Di pikiran saya, memberikan yang terbaik itu artinya saya harus khotbah dan sharing bagus pagi hari ini. Saya harus menyampaikan yang bagus gitu ya, ngomongnya bagus segala macam. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan ajarin saya buat ngasih yang terbaik dari caramu. Sampai akhirnya seminggu di tengah saya harus menyiapkan retret 3 hari. Sembari saya coba cari-cari mau sampaikan apa, Tuhan tuh gak ngomong juga saudara. Lalu selama seminggu setelah saya berdoa seperti itu, tiba-tiba ada aja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hal yang ngeselin tuh terjadi saudara. Entah teman saya ngajak ribut gitu ya, entah teman saya nyuruh-nyuruh, pokoknya ada aja dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Ada aja kejadian-kejadian yang buat saya harus respon yang benar. Saya bilang, Tuhan saya gak bisa fokus lah kalau ada aja gitu ya yang harus terjadi. Saya harus memaksa diri saya buat kasih respon yang benar. Sampai ke Tuhan cerita, loh bukannya kamu mau ngasih yang terbaik? Dan Tuhan bilang, kalau kamu ngasih yang terbaik, itu seperti kamu lagi masak makanan. Kalau kamu lagi masak makanan, mungkin orang yang makan itu hanya lihat apa yang kamu sajikan di piring saudara. Tapi buat kamu yang masak, itu yang jauh lebih penting adalah perjalanan dan cerita waktu kamu lagi nyiapin makanannya. Mungkin matamu perih ke iris bawang gitu ya, karena kamu harus motong bawang. Entah mungkin tanganmu kena pisau waktu kamu lagi motong-motong. Itu kan yang tidak terlihat waktu kamu lagi nyiapin makanan. Orang yang makan, orang yang nyicipin, itu mungkin gak tahu ceritanya. Tapi buat kita yang nyiapin makanan, buat saudara lagi yang nyiapin makanan, itu kan yang penting. Dan itu perjalanan dengan Tuhan. Jadi buat saya tuh, waktu kita lagi memberikan yang terbaik, apapun itulah pekerjaan, tugas, tanggung jawab, kadang bukan hasil akhirnya yang penting saudara. Bukan waktu itu terlihat proper dan kamu dipuji, itu pekerjaannya bagus, tapi perjalanan dan cerita waktu kamu lagi nyiapin itu. Mungkin kamu ada hari-hari kamu nangis untuk kamu nyiapin pekerjaannya, ada hari-hari kamu harus berdoa setiap malam untuk kamu harus nyiapin, untuk kamu harus menyelesaikan suatu tugas. Itu yang mungkin tidak dilihat manusia, tapi itu yang penting dan itu yang menjadi dasar dan fondasi buat hidup kita. Boleh PPT-nya? Hari ini saya mau bawain tentang God who sees the unseen things. Dia Tuhan yang melihat yang tidak terlihat. Saya coba cari gambar Tuhan Yesus yang lucu gitu ya, yang pakai kacamata. Saya menemukan satu saudara, seperti saya pakai kacamata ya. Saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang memperhatikan yang manusia tidak lihat. Seringkali kita, khususnya mungkin saya anak muda, itu mengingini semua yang terlihat. Itu mengejar semua yang terlihat, mengejar semua yang visible, yang mungkin orang bisa lihat, orang kasih tepuk tangan, orang mungkin melihat pekerjaanmu. Tapi ternyata ada Tuhan yang melihat yang tidak terlihat, yang kita kerjakan tersembunyi, yang kita kerjakan sendirian, yang kita kerjakan tanpa pujian orang. Tapi buat Tuhan itu penting saudara. Buat Tuhan itu sangat diperhitungkan. Boleh next slide? Saya coba cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat. Yang pertama chef. Mungkin saudara bisa tahu ya, mungkin hampir jarang yang namanya restoran, begitu kita masuk dapurnya di depan. Mungkin jarang lah menemukan ya, mungkin gak ada kali saudara. Begitu kita masuk pintunya dan dapurnya di depan, kita bisa lihat mereka ngapain. Seringkali dapur tuh di belakang. Bahkan chef itu tidak terlihat saudara.
Chef itu tidak pernah muncul di depan di dekat kasir gitu ya. Dia masak dekat kasir, nggak pernah saudara. Dia selalu masak di belakang. Dia selalu masak di tempat paling belakang. Kemarin waktu retret, kita nih ada games, kami ada games. Saya nih bertugas untuk masak Indomie 400 saudara, 400 Indomie. Bayangin dia, saya masak di Mikafot. Awalnya saya pikir saya akan mimpin games. Saya udah pinjem jubah waktu itu kan. Ternyata saya disuruh buat masak Indomie bareng teman saya bertiga. 400 Indomie, dan itu pintu kafe Mikafot ditutup, lalu jendela ditutup, horden ditutup. Dan itu mungkin kecil loh, cuma segini paling ya. Dan kita masak 400 Indomie, itu panas, pengap, semua jadi satu saudara. Dan mungkin orang yang main games, yang masuk Mikafot, itu gak lihat kok kita yang masak Indomie. Mereka cuma tahu begitu mereka masuk, mereka duduk, ada Indomie, selesai. Mereka tahu tuh, mereka bilang, "Kakak, belum dapat Indomie kak." Tiba-tiba ada orang yang nganterin dari dalam. Itu chef saudara, itu orang-orang yang masak. Orang-orang yang di dapur itu orang yang tidak terlihat. Itu juga bukan bicara soal kamu masak, tapi juga kamu yang mengerjakannya di belakang yang tidak terlihat. Gak apa-apa saudara, kalau kamu mengerjakan itu artinya kamu mengerjakan pekerjaan kerajaan surga. Tapi yang kedua, itu juga ada pekerjaan SS saudara, mungkin yang membersihkan ruangan. Kita tidak pernah lihat ya, begitu lagi mungkin ibu lagi khotbah, lagi penyembahan di sini, tiba-tiba ada SS keluar dan bersihin tempat ini saudara. Nggak pernah. Mungkin permisi, mau bersihin, mau ngambilin sampah, itu nggak pernah saudara. Mereka selalu bekerja terakhir begitu kita semua turun, kita pulang, kita udah selesai, mereka akan bersihin ruangan ini sendirian dan tidak ada yang lihat. Tapi yang ketiga juga ada yang menghidupkan ruangan ini saudara. Tadi pagi saya datang cepat, saya menemukan ada satu anak SMP pakai seragam, dan dia yang menghidupkan ruangan ini, dia yang ngecek segala macam, dan dia tidak terlihat. Hari ini bahkan pagi ini saya nggak lihat dia di mana. Tapi ini pekerjaan yang kita lakukan, yang orang-orang lakukan tidak terlihat. Yang terakhir itu ada orang yang membersihkan gedung. Kita mungkin juga kadang kita bahkan nggak peduli kok, ada orang yang bersihin yang bahkan mempertaruhkan hidupnya, nyawanya gitu ya. Tapi memang ada pekerjaan yang tidak terlihat. Dalam kerajaan surga, dalam pelayanan, dalam hidup ini ada pekerjaan tidak terlihat saudara. Tidak semua orang harus di depan, tidak semua orang harus mimpin di depan. Tapi kalau bahkan tugas kita harus di bawah nyambut dan ngasih perjamuan, itu sesuatu yang Tuhan perhitungkan dan yang besar. Ayatnya bilang di 2 Korintus ayat yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Terjemahan lain bilang, kita ini tidak melihat yang kelihatan di bumi, tapi kita ini melihat apa yang kebanyakan orang tidak lihat. Kita ini mengejar apa yang kebanyakan orang tidak kejar. Kita ini mengejar apa yang banyak orang tidak mau kejar. Kalau kita mau dipercayakan Tuhan, belajar untuk mau mengerjakan pekerjaan tidak terlihat, saudara. Belajar untuk mau mengerjakan semua hal yang mungkin tidak dapat panggung dan tidak dapat tepuk tangan. Tapi itu yang Tuhan lihat. Ayatnya juga bilang, kerajaan surga itu works unseen. Jadi kerajaan surga itu sifatnya mengerjakan pekerjaan yang tidak terlihat. Kerajaan surga, perihal kerajaan surga itu membuat kita harus mengingini semua yang tidak terlihat, saudara. Boleh next slide? Dibilang, waktu Tuhan ditanya, seperti apa Tuhan kamu umpamakan kerajaan surga? Dan Tuhan bilang, kerajaan surga itu works unseen. It works unseen seperti ragi. Jadi hari ini yang pertama, untuk mengenal Tuhan, untuk punya perjalanan dengan Tuhan, gak apa-apa saudara kalau kita harus mengerjakan yang tidak terlihat. Gak apa-apa kalau misalkan sampai hari ini bahkan semua yang kita kerjakan rasanya kok tidak dilihat pemimpin kita. Semua yang kita kerjakan kok rasanya tidak dapat pujian. Tapi percayalah, artinya kita mengerjakan kerajaan surga. Saudara, saya ini dari kecil saya dapat banyak nubuatan dan doa lah. Dari banyak hamba Tuhan, setiap kali saya datang dan didoakan, di doa pagi, selalu orang bilang bahwa ada banyak banget nubuatan, Tuhan akan memberikan hal yang besar, kamu akan jadi orang besar dan sebagainya.
Selama hidup saya ini berdoa dan mencari apakah sesungguhnya nubuatan itu benar di hidup saya. Karena kok sepertinya perjalanan ini tidak menuju yang sepertinya didoakan. Waktu SMA kelas 10 akhir saya masuk pelayanan di Rock. Begitu masuk, saya ini berharap bahwa hidup saya akan berubah. Saya berharap bahwa saya akan lepas dari kemiskinan saya akan lepas dari semua mimpi buruk di keluarga saya. Tapi begitu saya masuk pelayanan, begitu saya mengerjakan setiap pekerjaan yang diberikan, rasanya kok tidak seperti yang saya bayangkan. Rasanya saya ini selalu mengerjakan hal-hal yang kecil dan tidak dilihat. Hari itu ketika saya masuk pelayanan, saya berpikir Tuhan akan mengubah hidup saya cepat, saudara. Kelas 11, tiba-tiba saya ini diminta untuk menjadi pembantu di rumah dari teman saya yang juga pelayanan beda unit. Jadi hari itu teman saya ini unit lain, mama ini memang kenal saya, dan mama ini bilang, anak saya ini gak bisa beres-beres karena dia tinggal sendiri. Dan bilang, kamu mau gak bantuin buat beresin rumahnya 2 kali seminggu. Lalu saya masih sekolah, dan saya memutuskan buat saya membersihkan rumahnya. Saya jadi pembantu 2 kali seminggu. Itu saya kenal orangnya, karena kami beda unit, tapi kami di pelayanan yang sama. Jadi saya ketemu setiap hari Selasa. Dan rumahnya juga tetanggaan sama teman saya di sekolah, bayangin saudara. Dan saya pikir, kenapa saya melewati ini ya? Saya bersihin dari mulai kamar mandi, saya ganti spraynya, saya buangin sampah-sampahnya. Itu saya lakukan 6 bulan, saudara, dan gak ada yang tahu. Saya gak cerita ke orang-orang banyak, cuman dia dan teman saya, tetangganya ini yang tahu. Karena kan dia selalu lihat seperti saya datang ke rumahnya. Saya ini berdoa, Tuhan, kenapa ya? Kalau katanya kamu nih menjanjikan, kamu nih menjadikan saya nubuatan demi nubuatan yang besar, kok saya melalui ini, Tuhan. Sampai akhirnya saya ngerti, Tuhan beri saya pengertian bahwa ini bukan tentang saya membersihkan rumah, bukan tentang saya jadi pembantu, tapi hal kecil yang tidak terlihat yang dilakukan itu memberikan fondasi yang kuat di hidup saya. Ini bukan tentang saya nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, bersihin kamar mandi, tapi ini tentang perjalanan dan fondasi dengan Tuhan. Dan kalau saya flashback, saya jujur sangat bersyukur, saudara. Kenapa? Karena itu membangun fondasi di hidup saya. Itu membangun dasar demi dasar di hidup saya. Kalau mungkin hari itu saya gak mulai dengan jadi pembantu di rumah teman saya yang satu pelayanan, mungkin ketika Tuhan angkat naik, saya hilang, saudara. Karena saya tidak tahu artinya untuk bekerja dari bawah, melayani Tuhan dari bawah. Seringkali ketika saya lagi bersihin, tiba-tiba panggilan rapat, dan saya harus ninggalin, dan saya akan janji, nanti ya sore saya akan bersihin lagi rumahnya. Itu 6 bulan di tengah saya juga masih sekolah. Tapi buat saya itu memberikan fondasi, itu memberikan dasar di hidup ini. Jadi saudara, mungkin kau anak-anak muda, saudara-saudara tempat ini, mungkin setiap kali ada pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya kok tidak dilihat. Mungkin sepertinya hari ini kau kerjakan tidak menuju dari apa yang Tuhan pernah janjikan di hidupmu. Percaya saudara, waktu kita mengerjakan yang kecil tidak terlihat, yang cuman kita dan Tuhan yang tahu, itu akan membangun fondasi yang kuat di hidup kita. Itu akan membangun dasar yang kuat, sehingga waktu Tuhan angkat kita naik, waktu setiap nubuatan, tuh setiap janji itu jadi nyata, kita ini gak hilang, saudara. Kita ini gak terhilang, dan kita ini gak gugur, saudara. Selanjutnya, ternyata waktu kita melakukan hal kecil yang tidak terlihat buat Tuhan, itu seperti kita menyembah di tempat yang tersembunyi. Ayatnya bilang, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dibilang, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Kalau hari ini bukan hanya bicara soal doa, saudara. Terjemahan lain bilang doa itu artinya offer a worship. Doa itu artinya kita memberikan penyembahan. Doa artinya kita memberikan sesuatu dari hidup kita. Dan penyembahan itu artinya adalah hidup kita sendiri, saudara. Tapi ini juga bicara tentang semua hal yang kita lakukan yang tidak terlihat. Hidup kita ini jadi penyembahan untuk Tuhan. Bukan hanya soal doa, tapi soal apa yang kita letakkan di tempat yang tersembunyi.
itu yang Tuhan akan hitung, saudara. Hari itu saya mulai pelayanan di Rock, kelas 10 akhir. Saya ini telat karena hari itu saya awalnya tidak mau pelayanan, saudara. Saya tidak menyukai pelayanan hari itu. Saya ikut marching band kelas 10 full. Saya ini jadi saya lupa itu apa namanya yang ketok-ketok gitu ya. Saya jadi itu 1 tahun karena teman saya, geng saya semua ikut itu, jadi saya mengikuti mereka lah. Kelas 10 akhir saya menyadari bahwa enggak, panggilan Tuhan nih di hidup saya pelayanan. Lalu akhirnya kelas 10 akhir saya tengin teman saya, yang hari itu dia unit sekre. Saya tanya, saya bilang, aku ini mau masuk pelayanan Rock, gimana ya caranya ya? Saya datang dan dia bilang, oh ya Naomi, kamu datang aja hari Sabtu, kita ada kumpul habis doa pagi. Kumpulnya di belakang. Dan saya bilang, oke, syaratnya apa ya kalau masuk Rock? Aku dengar-dengar ada unit-unit, itu apa ya, ada apa aja. Dan dia sebutin lah. Dan hal pertama yang adalah saya ingin masuk pemusik, saudara. Kenapa? Karena saya ini suka menyanyi. Saya gak bilang suara saya bagus ya, tapi saya suka menyanyi. Saya gak mau jadi WL, saya mau jadi singer aja. Kenapa? Karena saya gak pede. Kalau singer kan bertiga gitu ya, berdua aman lah di belakang gitu. Saya mau jadi singer. Saya udah bilang, oke, saya masuk pemusik aja. Terus dia bilang, aku nih sekre, kamu masuk sekre gak? Saya bilang, ya boleh lah. Dua, saya mau masuk 2. Kalau gak pemusik, sekre. Saya udah kunci. Pokoknya saya masuk 2 itu. Hari Sabtu kita kumpul di belakang, saya datang. Selesai kumpul, saya tanya teman saya yang tadi dan saya bilang, pembagian unitnya kapan? Ini hari Sabtu. Dan dia bilang, sebenarnya Selasa Nom, tapi kalau kamu mau hari ini bisa, supaya Selasa kamu tinggal masuk unit. Dan oke, pemusik siapa ya ketuanya? Hari itu ada Kak Obaja. Oke, aku ke Kak Obaja aja. Dan dia bilang, tapi nggak ada Nom di sini Nom, Kak Obaja. Nyari di ruangan, nggak ada. Terus saya bilang, aduh gimana ya, saya nggak mau Selasa lah, nanti telat. Dan dia bilang, itu kalau mau di tengah ada duduk Kak Widya. Unit apa itu? Unit Asyir, saudara. Terus saya mikir, waduh jauh banget ya dari pemusik, saya jadi Asyir. Saya tahu lah Asyir tuh ngapain, saya tahu lah. Terus saya pikir, ini kalau saya nggak daftar, harus Selasa, ribet. Ini gimana ya? Dia bilang, udah kamu daftar aja lah, kamu daftar. Akhirnya saya tanya beliau dan saya bilang, Kak, aku ini anak baru, aku masuk unit Asyir dong, boleh nggak? Oh iya boleh. Dan dia minta nomor saya dan hari itu saya masuk unit Asyir, saudara. Hari itu, sejak saat itu, tidak ada pegang mic, saudara. Tidak ada nyanyi di depan, tidak ada jadi singer. Bahkan sampai hari ini saya jadi Asyir, saudara. Tugas pertama adalah saya harus packing perjamuan untuk KKR. Saya harus packing makanan. Saya harus siapin plastik buat sepatu. Tidak ada yang seperti mimpi saya, saudara. Tidak ada yang namanya pegang mic dan jadi singer. Tapi hari ini buat saya itu bukan sebuah kesalahan. Saya tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena buat saya itu melatih yang namanya fondasi saya, itu membangun yang di dalam saya. Saya belajar untuk melayani dari bawah, saya belajar untuk menyambut dari bawah, saya belajar untuk yang namanya KKR. Kita nih harus isi cawan mungkin hamin seminggu dengan doa plus dengan packing. Plus mungkin dengan doa, Tuhan ada uang untuk makanan, Tuhan gimana cara cari plastik yang murah. Itu saudara, itu yang dialami, itu yang tidak terlihat. Waktu KKR kan tidak mungkin kita menceritakan di depan. Kami dari unit Asyir, hari ini setiap plastik yang kalian dapat itu hasil doa kami. Kan gak mungkin, saudara. Tidak mungkin lah. Tapi itu yang tidak terlihat, yang Tuhan hitung. Cuma seringkali kan kita mengingini langsung di depan, saudara. Seringkali kita langsung mengingini pegang mic. Kita langsung mengingini hal-hal besar. Tapi waktu Tuhan berikan hal yang kecil, yang mungkin cuma kamu dan Tuhan yang tahu cawannya. Bisakah kita memberikan yang terbaik? Bisakah kita ini memberikan seperti memberikan hidup kita, saudara? Pernah suatu kali KKR dan kita harus memberikan kue profetik, itu baru datang jam 9 malam, saudara. KKR-nya itu besok jam 8 pagi karena ada 2 KKR. Dan kita harus nunggu di lobby AR kapan ini makanannya datang karena harus di packing. Dan itu kan yang tidak mungkin diceritakan, tidak mungkin kita berikan kesaksian. Tapi itu yang Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan.
itu yang Tuhan pandang, dan buat Tuhan itu yang jauh lebih penting. Hari mungkin apapun yang saudara kerjakan lah, apapun di tanganmu. Mungkin setelah ini saya sering banget lihat ada orang-orang yang jualan di bawah gitu ya, nawarin kerupuk apa. Bisa kita memberikan dan melakukan seperti itu penyembahan kita. Itu kan yang tidak terlihat saudara, itu kan yang tidak dipuji. Mana ada orang jualan tuh dipuji gitu ya. Tapi bisakah kita memberikan seperti kita memberikan hidup kita? Karena percaya saudara, waktu Tuhan lihat, waktu Tuhan perhitungkan, Tuhan tuh tidak lupa dengan setiap kita. Dia itu akan memberikan kita semua kok yang kita sudah berikan. Dia akan balas kok berkali-kali lipat. Jadi hari ini kalau mungkin seperti yang kau disimpan sangat dalam, seperti yang kau mengerjakan yang tidak terlihat, sepertinya kau pekerjaanmu banyak tapi tidak terlihat, tidak orang puji. Gak apa-apa saudara, kita sudah mengerjakan pekerjaan surga. Tapi terakhir, ayatnya juga bilang, setiap tokoh-tokoh di Alkitab yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlihat, itu mereka sudah di jalan yang benar. Abraham, Musa, Nuh, dan banyak lagi. Alkitab bilang mereka ini orang-orang yang keep his eye on unseen things. Bahkan dibilang Nuh itu melakukan yang orang tuh gak lihat, yang bahkan dia sendiri gak lihat. Truly he cannot see. Dia melakukan apa yang bahkan dia sendiri gak ngerti, dan dia sendiri gak tahu kok. Dia sendiri gak bisa menghitung bahwa sebenarnya ini tuh ada fungsinya gak sih? Sebenarnya ini tuh Tuhan tuh lihat gak sih? Tapi mereka semua yang melakukan hal-hal ini yang tidak terlihat, yang bahkan mata mereka gak lihat, Tuhan tuh sebut namanya saudara. Tuhan mention berkali-kali namanya. Karena buat Tuhan, mereka orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Mereka orang-orang yang mengerti meletakkan mezbah saudara. Terakhir, apa kuncinya untuk kita ini bisa tetap kuat waktu kita lagi mengerjakan tidak terlihat? Ayatnya bilang, kuncinya itu dengan iman saudara. Dibilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dibilang, testing of your faith itu experience saudara. Hari ini perjalanan dengan Tuhan, waktu kita lagi masak makanan, mungkin berapa kali tangan kita teriris, berapa kali kita kepercik minyak, itu yang jauh lebih penting saudara. Itu yang mungkin kamu gak bisa ceritakan ke orang, yang kamu gak bisa share ke orang lain, tapi itu yang penting saudara. Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan perhitungkan. Buat saya ini mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang melatih iman saya. Saya ini mengenal Tuhan sebagai coach dari iman saya yang terbaik lah. Kelas 2 SD, saya ini masuk Mahanaim dari TK, saudara. Kelas 2 SD tiba-tiba ada satu kejadian, saya ini dipaksa untuk pindah sekolah. Di hati saya tahu bahwa ini sekolah yang Tuhan berikan. Saya ini gak maulah pindah sekolah. Hari itu ada masalah keluarga dan saya harus pindah ke sekolah yang lebih dekat. Kenapa? Karena hari itu di Mahanaim kelas 2 SD saya ini harus naik jemputan bersama kakak saya, karena rumah saya jauh di Bekasi Timur. Dan mama saya ini gak punya cukup uang untuk terus-terusan bayar uang jemput setiap bulan. Lalu akhirnya saya disuruh pindah, saya doang disuruh pindah ke sekolah yang cuman jalan kaki, dekat. Sekolah negeri, saya lupa namanya apa karena saya sendiri gak mau ingat saudara. Ke sekolah negeri deket banget, karena cuma tinggal keluar gang, lurus nyampe. Tapi saya tahu saya ini gak mau, karena saya tahu Tuhan tuh memberikan sekolah ini buat saya. Hari itu ketika saya disuruh pindah, lucunya saya ini sudah sekolah di sekolah sana. Jadi saya hari itu izin ke guru saya ini sakit. Padahal saya sudah bersekolah di sekolah baru tanpa surat pindahan. Karena hari itu masih tahunya saya sakit. Saya sekolah di sana, tapi ketika pulang sekolah, saya ini nangis mulu di teras. Kenapa? Karena saya tahu, kok rasanya saya ini gak harus pindah. Saya doa dan saya bilang, Tuhan, aku ini gak mau pindah sekolah. Aku nih mau sekolah di Mahanaim, tapi gimana? Aku udah keburu sekolah, walaupun masih pakai seragam Mahanaim gitu ya. Tapi saya udah sekolah di sekolah itu Tuhan hari pertama. Gimana Tuhan? Sampai akhirnya hari itu ada suara kecil hati saya bilang, yuk latihan iman.
ayo berdoa latihan iman. Hari itu saya memutuskan bilang ke mama saya, "Mah, tolong bilang ke guruku, bilang aku ini gak pindah sekolah, bilang aku ini sakit demam." Dan itu mama saya, "Oke, kita bilang Naomi sakit demam ya Miss, izin. Besok juga masih izin." Total saya sekolah baru di 5 hari saudara. Jadi 5 hari saya sakit demam di Mahanaim. Padahal saya sekolah di sekolah baru. Begitu saya lagi sekolah, saya ini terus berdoa setiap malam saudara. Tidak ada teman saya yang tahu, tidak ada guru saya yang tahu, bahkan kakak saya juga gak tahu, karena saya berdoa nangis setiap malam, "Tuhan, saya gak mau pindah sekolah. Saya sepakat, saya bilang saya izin sakit. Berarti artinya saya harus sembuh dan saya harus balik sekolah di Mahanaim." 5 hari saya sekolah di sekolah baru. Saya gak mau beli seragam baru, saya gak mau beli buku mereka, saya minjem teman karena saya gak mau sekolah di sana. Tapi saya tetap duduk di bangkunya, saya punya teman. Dan saya 5 hari sekolah di sana saudara. Hari kelima saya udah mulai goyah, udah seminggu saya gak sekolah. Tapi saya percaya, Tuhan gak mungkin lah. Saya mau latih imanku Tuhan, latih imanku Tuhan. Akhirnya minggu depannya saya dipanggil ke sekolah saudara. Guru saya curiga lah, ini anak 5 hari gak sekolah, sakit, kenapa? Saya dipanggil dengan mama saya, kayak saya cerita. Mama saya ceritalah, keadaannya gini dan mama saya gak punya uang untuk jemputan. Akhirnya hari itu Mahanaim memutuskan buat ngasih saya jemputan gratis. Dengan syarat saya ini harus balik sekolah di Mahanaim. Sampai hari ini tidak ada kata perpisahan di sekolah lama saya menghilang gitu aja. Bahkan kalau saya disuruh ingat, sekolah masih ada saudara. Saya masih ingat sekolahnya, saya sebut sekolah mimpi. Karena saya gak mau ingat itu sekolah ya saudara. Saya gak ingat teman-temannya, tapi sekali saya lewat, saya bersyukur saudara. Saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang melatih iman saya. Saya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang membangun fondasi saya. Kalau saya gak mulai dari kelas 2 SD, saya gak mulai dari 5 hari sekolah di sekolah baru, saya mungkin gak ngerti kok artinya beriman tuh saya bisa pergi ke Brasil. Saya gak ngerti kok. Saya mulai dari hal kecil saudara. Tapi hari ini kalau mungkin Tuhan berikan ujian demi ujian, mungkin ada hari-hari engkau harus berdoa dan gak ada yang lihat. Ada hari-hari engkau harus isi cawan sendiri dan orang juga gak tahu. Ada hari-hari engkau mungkin stres, kau harus sepertinya menanggung beban sendiri dan orang gak lihat. Bersyukur saudara. Itu cawanmu dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan lihat. Buat saya Tuhan tuh mungkin lebih cepat melihat yang tidak terlihat lah dibanding yang terlihat. Jadi bersyukur kalau hari ini Tuhan membangun fondasi iman kita. Saya berdoa mungkin setiap saudara yang lagi ada di fase ini, lagi mengalami hal ini, jangan marah saudara. Jangan kecewa, jangan gagal. Percaya Dia Tuhan yang tidak lupa akan setiap kita. Dia Tuhan yang memperhitungkan yang tidak terlihat. Karena Dia Tuhan melihat the unseen things. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.